Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai pengenalan pemrograman dengan materi yang pertama, yaitu looping dengan menggunakan while dan end while. Kemudian yang kedua tentang data validation. Jadi kita melakukan validasi data sehingga user tidak salah memasukkan data yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan select case. Untuk membahas materi ini kita akan terapkan pada sebuah project. Kita buat project baru, Windows Form App. Kita klik next dengan menggunakan bahasa Visual Basic. Project name-nya misalnya sample while ya. Pastikan di solution name ini sudah di checklist untuk memastikan dia berada di direktori yang sama ya. Kita klik next. Frameworknya kita gunakan yang defaultnya .NET 6.0. Kita klik create. Baik, sudah tampil halaman desain untuk form 1. Kita coba lakukan desain untuk membahas materi mengenai while loop. Kita akan coba nanti kembali membahas mengenai konversi nilai ya. Kita tampilkan jendela toolbox. Lalu kita masukkan satu buah label di sini. Kemudian kita tampilkan jendela properties. Untuk label ini pada property text kita tuliskan di sana nilai ujian. Tekan enter. Kemudian kita masukkan dari toolbox satu objek text box. Kita letakkan di sebelah label nilai ujian sehingga nanti ini digunakan oleh user untuk memasukkan angka nilai ujian ya. Kemudian kita masukkan lagi satu buah label. Label kita letakkan di bawah nilai ujian. Kita tuliskan di property text dari label itu adalah nilai huruf. Kemudian kita akan tampilkan juga dia menggunakan label ya, untuk memastikan ini hanya sebagai output dari nilai huruf yang akan kita buat. Kemudian, nah untuk men-setting supaya label ini terkesan sama seperti text box dengan warna putih, kita bisa lakukan beberapa setting pada properti dari label ini. Yang pertama, di properties label 3 ini ada properti auto size ya. Auto size ini artinya ukuran dari label ini sesuai dengan teks yang ada di sana ya. Ini dia dalam kondisi atau bernilai true. Kita buat bernilai false. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita atur ukuran dari label ini ya. Nah, untuk text box kalau kita lihat sini size-nya, di property size dari text box ini height-nya tingginya adalah 23. Nah, untuk label size-nya ini juga sudah sama ya, 23 dan 100. Tapi tulisannya di sini kita mau hilangkan untuk label 3 ini. Maka di property text ini kita hapus ya, tekan delete. Kemudian kita pastikan di sini ada text align yang letak dari teks yang akan kita tampilkan nanti berada di tengah-tengah ya. Kita pilih ini ya, middle center. Kemudian kita ingin ada warna backgroundnya, ini ada back color ya. Kita pilih di sini ada custom. Kita bisa tentukan warna back colornya. Misalnya saya tentukan warna ini ya. Kemudian ini ada border style. Kita bisa menentukan garis tepi dari label ini ya, ada 3 pilihan. Kalau non berarti tidak ada garis, fix single berarti ada garis seperti ini ya. Kemudian mana tadi properti border style, kita coba yang fix 3D. Nah, tambah seperti ini ya. Oke. Kemudian kita siapkan button, objek button. Misalnya di sini kita
tuliskan properti teks dari button ini konversi ya. Sekarang kita beri nama objeknya. Untuk button ini kita beri nama btn konversi. Kemudian untuk text box nilai ujian kita beri nama txt nilai ujian. Sedangkan yang label nilai teks yang label ini ya, label tadi sudah kita rubah, ini LBL output TJ ya untuk nilai huruf. Oke, kita perkecil ini ukuran dari form ini. Kemudian properti teks dari form kita ganti ya, properties dari form 1, teksnya kita ganti menjadi konversi nilai. Tekan enter sehingga di sini sudah tertulis konversi nilai ya. Nah, yang pertama kita ingin memastikan nanti user ketika memasukkan nilai pada kotak nilai ujian ini adalah berupa angka antara 0 sampai dengan 100 ya. Kemudian nanti kita buat konversi nilainya. Baik, sekarang kita masuk ke event klik dari btn konversi ya. Kita double klik button ini. Oke, saya hide jendela toolbox dan jendela properties. Sini kita siapkan terlebih dahulu variabelnya untuk menampung nilai ujian ya. Dim nilai ujian as string, nilai ujian berbentuk angka berarti integer ya. Kemudian dim nilai huruf, baru ini berbentuk tipenya adalah string ya. Nah, kita ingin memasukkan atau mengisi variabel dari nilai ujian ini diisi dari txt nilai ujian gitu ya. Nah, kita mau melakukan pengecekan ya. Nah, pengecekannya kita gunakan looping while ya. While ini kalau dipasangkan dengan end while ya. Kalau for kemarin yang sudah kita pelajari itu pasangannya adalah next ya, untuk looping for next. Kalau while berarti nanti ada end while ya. Nah, di sini while jadi kita ingin pastikan bahwa jika dalam kurung ya, di sini kita cek nilai ujian kurang dari 0, misalnya dimasukkan oleh user itu negatif, itu tidak boleh ya. Atau or nilai ujian itu lebih dari 100. Nah, kalau itu yang terjadi, kita ingin mengganti nilai ujian diganti dengan menampilkan ada namanya input box ya. Nah, sini kita bisa kasih pesan salah entry ya. Nilai harus antara 0 sampai 100. Nah, gitu ya. Baru sini end while ya. Jadi nanti ketika nilai ujian yang diambil dari teks di txt nilai ujian setelah diketik oleh user, dicek dulu di sini menggunakan looping while ya. Pengecekannya adalah kalau nilai ujiannya itu kurang dari 0 atau nilai ujiannya lebih dari 100, maka akan muncul input box. Input box itu seperti kotak untuk kita mengetikkan sesuatu di sana ya. Nah, apa yang kita ketik di sana akan disimpan di dalam variabel nilai ujian. Selama yang diketik itu masih kurang dari 0 atau lebih dari 100, dia akan terus meminta untuk memasukkan nilai ujian ya. Kita coba terlebih dahulu kalau seperti ini hasilnya bagaimana ya. Kita coba running. Nah, di sini kita coba misalnya masukkan nilai ujiannya adalah 120. Kalau kita klik konversi, nah, ditampilkan di sini ya. Inilah input box ya. Salah entry, nilai harus antara 0 sampai 100. Ini kan sesuai dengan yang kita tuliskan di sini ya. Saya masukkan di sini negatif 10 misalnya. Enter atau oke.
masih salah karena harus antara 0 sampai 100. Kalau kita masukkan 200, enter, juga masih salah. Inilah di looping ya, diulang-ulang terus sampai nilai yang di sini sudah bernilai false ya. Saya masukkan misalnya 90, enter. Nah, selesai. Gitu ya. Loopingnya selesai ketika ini sudah bernilai false ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ganti nilai yang ada di TXT nilai ujian dengan nilai ujian yang baru yang diinput di sini ya. Maka kita bisa tuliskan di bawah sini txt nilai ujian.txt, isinya adalah dari nilai ujian yang sudah diisi dari input box ini ya. Nah, kemudian kita mau melakukan konversi untuk menentukan nilai huruf. Kemarin sudah kita coba menggunakan if ya. Sekarang kita akan mencoba membuat konversi ini menggunakan select case ya. Oke, berarti kita buat sini select case. Yang kita cek adalah nilai ujian ya. Case yang pertama, kalau nilai ujiannya antara 80 sampai 100, berarti case 80 to 100. Kita mau mengisi variabel nilai huruf itu dengan A ya. Kemudian case yang untuk yang B itu adalah jika 70 sampai 79, 70 to 79 ya. Nilai hurufnya adalah B ya. Kemudian case untuk C itu 60 sampai 69, nilai hurufnya adalah C. Kemudian untuk D misalnya 50 sampai 59, itu nilai hurufnya adalah D ya. Kita bisa tuliskan di sini di bawah 50 atau case 0 ya sampai 49 ya. Nilai hurufnya adalah E. Nah, seperti itu. Kemudian kita tampilkan di lbl output.text, ini dari nilai huruf ya, isi dari variabel nilai huruf. Oke. Ini ada warna hijau. Kalau kita sentuh, variabel nilai huruf is used before it has been assigned a value. Ini bisa kita strategikan. Di sini ketika kita mendeklarasikan nilai huruf, kita berikan nilai sama dengan tanda petik 2 kali ya. Sehingga pesan errornya di sini sudah tidak ada lagi. Oke, itu penggunaan select case ya. Kita coba running. Nah, kalau kita masukkan nilai ujiannya 120, kemudian kita klik konversi, salah entry gitu karena harus antara 0 sampai 100. Kalau kita masukkan 90, enter atau OK, maka langsung nilai hurufnya adalah A ya. Kita masukkan lagi, klik misalnya 70 gitu ya. Kalau kita klik konversi, dia langsung B, tidak muncul input box. Kenapa? Karena nilainya antara 0 sampai 100. Kecuali kalau bisa masukkan 250. Kalau kita klik konversi baru muncul input box ya. Di sini kalau misalnya kita masukkan 50 misalnya, enter. Nah, 50 itu masuk kategorinya adalah D ya. Oke, seperti itu contoh penggunaan looping while ya dan end while. Jadi sekali lagi di dalam while di sini, di dalam kurung ini dicek. Jika nilai ini masih bernilai true, maka dia kerjakanlah yang di dalam while and while ini ya. Jadi di sini bisa nanti beberapa baris statement ya. Nah, ketika dia sudah bernilai false, jadi tidak kurang dari 0, tidak lebih dari 100 kan artinya sudah bernilai false ya, tidak lebih dari 100. Maka dia akan keluar dari end while, selesai loopingnya ya. Nah, kemudian di sini ada select case. Kita menguji berapa nilai ujian ya. Kalau nilai ujiannya antara 80 sampai 100, maka variabel nilai huruf menjadi A dan seterusnya ya. Nah, ini penggunaan select case
Selain kita juga pernah menggunakan if ya untuk membuat nilai konversi ini ya. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih.